pertama adalah pengertian media pembelajaran. Jadi media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang secara harfiah berarti tengah atau perantara atau pengantar. Nah, dalam bahasa Arab media adalah wasail yang berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, media berarti alat sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, dan sebagainya. Sedangkan menurut AICT, Association of Education and Communication Technology, media diartikan sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan dalam proses penyaluran informasi. Sedangkan istilah pembelajaran atau pengajaran adalah upaya untuk membelajarkan peserta didik. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian media pembelajaran adalah segala bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya dalam proses pembelajaran sehingga membantu memudahkan peserta didik dalam memahami pelajaran yang diberikan. Selanjutnya adalah peran media pembelajaran. Banyak sekali penelitian yang sudah membuktikan bahwa media pembelajaran berperan penting dalam pemahaman materi dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, berikut ada beberapa peranan media pembelajaran dalam menunjang pembelajaran. Yang pertama adalah memperjelas penyajian materi agar tidak hanya bersifat verbal, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, yang kedua adalah mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera dalam menyampaikan pembelajaran. Selanjutnya adalah penggunaan media pembelajaran secara tepat dan variatif dapat mengurangi sifat pasif peserta didik. Selanjutnya adalah menghindari kesalahpahaman tentang objek dan konsep, dan yang terakhir adalah menghubungkan gambaran nyata atau konkret dari gambaran tidak nyata atau bayangan. Selanjutnya adalah fungsi media pembelajaran. Media dalam kegiatan pembelajaran merupakan bagian yang sangat menentukan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran. McCown dalam bukunya Audiovisual Aids to Instruction mengemukakan 4 fungsi media. Keempat fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengubah titik berat pendidikan formal yang artinya dengan media pembelajaran yang tadinya abstrak menjadi konkret. Yang kedua adalah membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Nah, dalam hal ini, media menjadi motivasi ekstrinsik bagi peserta didik. Nah, sebab penggunaan media pembelajaran dapat menjadi lebih menarik dan memusatkan perhatian peserta didik. Yang ketiga adalah memberikan kejelasan agar pengetahuan dan pengalaman peserta didik dapat lebih jelas dan mudah dimengerti, maka media juga dapat memperjelas hal itu. Yang terakhir adalah memberikan simulasi belajar, terutama rasa ingin tahu peserta didik. Selanjutnya adalah karakteristik media pembelajaran. Nah, tentunya setiap media pembelajaran memiliki karakteristik tertentu yang dapat dikaitkan atau dilihat dari berbagai segi. Nah, Gillette and Ellie mengemukakan 3 karakteristik media berdasarkan petunjuk penggunaan media tersebut. Ketiga ciri tersebut adalah yang pertama adalah ciri fiksatif, yaitu ciri yang menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Yang kedua adalah ciri manipulatif, yaitu kemampuan media untuk mentransformasi atau suatu objek, kejadian, atau proses dalam mengatasi masalah ruang dan waktu. Yang ketiga adalah ciri distributif, yang menggambarkan kemampuan media untuk mentransportasikan objek atau kejadian melalui ruang dan secara bersamaan kejadian itu dapat disajikan kepada sejumlah besar peserta didik. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis media pembelajaran di SDMI. Media pembelajaran dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama media visual. Media visual merupakan sebuah media memiliki beberapa unsur garis, bentuk, warna, dan tekstur dalam penyajiannya. Media berbasis visual memegang peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran karena dapat meningkatkan pemahaman dan memperkuat ingatan, misalnya gambar atau poster. Media visual juga dapat menumbuhkan minat peserta didik dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Oleh karena itu,
Agar media visual menjadi efektif atau tepat sasaran, maka sebaiknya media yang diciptakan ditempatkan pada konteks yang bermakna. Contoh, poster tata cara berwudu, dan lain-lain. Yang kedua yaitu media audio. Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan peserta didik untuk mempelajari bahan ajar. Media yang langsung diterima oleh pendengar seperti radio dan recorder. Keunggulan dari media audio memiliki variasi program yang cukup banyak dan kekurangannya adalah sifat yang hanya satu arah. Contoh, mendengarkan hikmah sholat bagi orang yang sakit. Yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual adalah media kombinasi antara audiovisual yang diciptakan sendiri seperti slide yang dikombinasikan dengan kaset audio. Media visual merupakan media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar yang bisa dilihat. Misalnya rekaman video, slide, suara, dan sebagainya. Media audiovisual merupakan sebuah alat situasi belajar untuk membantu tulisan dan kata yang diucapkan dalam menularkan pengetahuan, sikap, dan ide. Contoh, melihat video tentang sholat di atas kendaraan. Selanjutnya yaitu kriteria pemilihan media pembelajaran fikih di SDMI. Media merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar. Karena beraneka ragamnya media tersebut, maka masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Untuk itu perlu memilihnya dengan cermat dan tepat agar dapat digunakan secara tepat guna. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih media, antara lain yaitu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, ketepatgunaan, kondisi siswa atau mahasiswa, ketersediaan perangkat kelas atau hardware, dan perangkat lunak software, mutu teknis dan biaya. Oleh sebab itu, beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan antara lain yaitu: pertama, media yang dipilih hendaknya selaras dan menunjang tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kedua, aspek materi menjadi pertimbangan yang dianggap penting dalam memilih media. Ketiga, kondisi audien atau siswa. Dari segi subjek belajar menjadi perhatian yang serius bagi guru dalam memilih media yang sesuai dengan kondisi anak. Keempat, ketersediaan media di sekolah atau memungkinkan bagi guru mendesain sendiri media yang akan digunakan merupakan hal yang perlu menjadi pertimbangan seorang guru. Kelima, media yang akan dipilih seharusnya dapat menjelaskan apa yang akan disampaikan kepada audien atau siswa secara tepat dan berhasil guna. Dengan kata lain, tujuan yang ditetapkan dan dapat dicapai secara optimal. Keenam, biaya yang akan dikeluarkan dalam pemanfaatan media harus seimbang dengan hasil yang akan dicapai. Untuk sebab selanjutnya yaitu langkah pengembangan media pembelajaran fikih di SD atau MI. Secara garis besar, pengembangan media pembelajaran terbagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap perencanaan, yang kedua yaitu tahap produksi, dan yang ketiga tahap penilaian. Berikut adalah tahap-tahap pengembangan media pembelajaran. Yang pertama, analisis kebutuhan. Pada tahap ini, pendidik akan mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan media berdasarkan karakteristik mata pelajaran masing-masing dengan memperhatikan kurikulum, terutama standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator atau tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Dan yang kedua yaitu merumuskan tujuan pembelajaran instruksional objektif. Untuk dapat merumuskan tujuan instruksional dengan baik, ada beberapa ketentuan yang harus diingat, yaitu tujuan pembelajaran harus berorientasi kepada peserta didik. Artinya, tujuan itu benar-benar harus menyatakan adanya perilaku peserta didik yang dapat dilakukan atau diperoleh setelah proses belajar dilakukan. Tahap yang ketiga yaitu merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan.
Penyusunan rumusan butir-butir materi adalah dilihat dari subkemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan khusus pembelajaran, sehingga materi yang disusun adalah dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dari kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.